Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue di channel Kalau Gada. Kalau mau gue ada. Lama nggak cuap-cuap keseringan upload video unboxing. Oke, cuap-cuap gue kali ini masih seputar dunia komputer yang basic-basic aja. Jadi video ini sepertinya kurang cocok atau nggak cocok buat kalian yang sudah amatir atau sudah expert di dunia komputer, terutama di dunia rakit-merakit komputer. Ya, video ini tentang bagaimana cara merakit PC untuk pemula, how to assembling personal computer for dummies or how to PC build for beginner, gitu kira-kira bahasa Inggrisnya. Video ini punya durasi total kurang lebih 50 menit, hampir sejam. Jadi biar kalian nggak capek nontonnya, video ini gue bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama itu adalah menyiapkan jeroan seperti motherboard, prosesor dan pendinginnya, RAM atau memori, dan storage atau SSD. Jadi nanti di video bagian pertama semuanya kita rakit sebelum kita masukkan ke dalam casing. Kemudian di bagian kedua itu adalah menyiapkan casing, menyiapkan kipas-kipas casing, menyiapkan PSU atau power supply unit, dan memasukkan rangkaian motherboard dan kawan-kawan di bagian pertama tadi ke dalam casing ya. Kemudian di bagian ketiga adalah memantau sirkulasi dalam casing, bagaimana udara masuk ya, udara segar masuk dalam casing, dan bagaimana udara panas dikeluarkan keluar casing. Jadi di video ketiga ini juga gue nanti sekalian review casing yang gue pakai, kebetulan dari brand Deepcool CH270. Jadi di video ketiga ini gue bereksperimen, coba-coba orientasi beberapa macam orientasi kipas, mana yang paling optimal ya. Nanti akan kita lihat sama-sama ya, dan kita akan pantau bagaimana suhunya, temperaturnya ya. Oh ya teman-teman, apa aja sih yang kita pakai untuk merakit PC? Yang pertama tentu saja obeng ya, seperti ini, obeng plus ya. Obeng plus ini kita pakai karena kebanyakan komputer itu menggunakan mur atau baut-baut yang plus, tapi teman-teman juga bisa siapkan juga obeng minus untuk jaga-jaga ya. Apalagi selain obeng, yang kedua adalah gelang anti statik seperti ini bentuknya nih ya, nah, seperti ini. Nah saran gue, kalian pemula pakai aja itu gelang anti statik untuk mencegah aliran listrik statik dari tubuh kita merambat ke rangkaian elektronik PCB seperti motherboard, memori, VGA, dan RAM ya. Nah pertanyaannya, apakah boleh kita nggak pakai gelang ini? Boleh-boleh aja, syaratnya jangan berlama-lama jari kita menyentuh PCB atau rangkaian elektronik komputer, atau bisa juga menyentuh bagian pinggirnya aja. Tapi buat pemula aku saranin kalian pakai aja ya. Kemudian apalagi selain obeng dan gelang anti statik, keberanian ya. Jadi kalian harus berani untuk mencoba. Jadi nggak pakai lama, yuk kita langsung masuk ke bagian pertama. Lanjut. Oke teman-teman newbie, di video bagian satu ini yang kita siapkan pertama kali merakit komputer adalah motherboard. Ini motherboard yang gue pakai, jenisnya Mini ITX soket AM5. Yang kita install pertama ke motherboard adalah prosesor dan pendinginnya. Bracket pendingin motherboard dengan 4 baut ini gue lepas karena pendingin yang gue beli punya bracket khusus. Disebut Mini ITX karena ukurannya yang lebih kecil daripada motherboard ATX. Karena ukurannya mini, slot yang ada juga terbatas. Slot PCI Express cuma satu, slot storage M.2 2, satu di depan, satu di belakang. Slot RAM ada 2. Oke, yuk kita lepas bracket pendingin AM5 ini. Nah ini bracket pendingin prosesor atau CPU yang gue beli terpisah karena gue pakai CPU AMD AM5, jadi yang gue pakai bracket untuk AM5. Ini ada ring spacer dan mur-murnya, jumlahnya masing-masing ada 4. Yuk kita pasang.
Nah, ini dua plat metal untuk dudukan heatsinknya. Lanjut, ini motherboardnya kita pasang aja. Berikutnya kita install CPU. Ini lepas aja pengait soket CPU nya dan buka covernya, lalu install CPU. Perhatikan tanda segitiga dan dua notch dan tonjolan yang gua tandain, semuanya harus match ketemu di soket AM5 motherboard. Lanjut, tutup lagi, kunci lagi pengaitnya, lepas covernya. Ini gue siapin juga thermal pasta guard. Fungsinya apa? Tonton terus video ini. Gue kencengin dulu dua plat dudukan heatsink ini. Lanjut, kita siapin pasta pendingin CPU. Ini dia. Jadi teman-teman, untuk stepnya nggak harus seperti ini ya. Boleh pasang CPU duluan, kemudian setelahnya lepas ganti bracket AM5. Nah, ini pastanya gue oles ke CPU. Gue pakai spatula untuk meratakan, makin tipis makin baik. Nah, ini hasilnya. Kelihatan kan sekarang fungsi thermal pasta guard itu apa? Sekarang lanjut pasang RAM. Ini RAM yang mau gue pasang. Yang perlu diperhatikan saat pasang RAM adalah ini yang gue lingkarin, itu notch atau lekukan RAM. Notch di RAM harus ketemu notch di slot RAM motherboard. Lanjut, kita longgarkan kunci slot RAM di kedua ujungnya. Kebetulan tipe motherboard ini hanya satu sisi saja yang punya kunci RAM. Sisi lainnya sepertinya nggak ada kuncinya. Yuk kita pasang. Perhatikan notch keping RAM harus ketemu notch slot RAM di motherboard. Kemudian tekan ke bawah dua ujung keping RAM sampai bunyi klik. Nah, itu ya. Dua keping RAM sudah terpasang sempurna. Berikutnya persiapan pasang keping NVMe M.2 untuk storage. Slot NVMe ada di bawah heatsink ini. Kita buka dua mur ini. Ini modul NVMe M.2 yang mau gue pakai. Kita buka aja. Ini dia. Sebelum pasang, lepas dulu cover plastik thermal pad di motherboard ini. Keping NVMe juga punya not seperti keping RAM. Saat pasang slot NVMe, keduanya juga harus ketemu. Lanjut, kunci di bagian ujung lainnya.
Setiap motherboard biasanya memiliki mekanisme kuncian yang berbeda-beda. Nah, ini sepertinya udah terkunci dengan baik. Lanjut kita lepas plastik thermal part di heatsinknya. Pasang heatsink. Lalu mur atau baut kembali. Sekarang persiapan pasang heatsink CPU di dudukan heatsink ini. Nah, ini dia heatsinknya. Kita lepas dulu plastik penutup di bagian bawah heatsink yang bakal nempel ke die CPU. Ya ampun, mohon maaf nggak masuk frame. Itu gua kasih inset plastik mana yang harus dilepas. Yuk kita pasang. Kita baut ke plat dudukan heatsink yang udah dipasang sebelumnya. Nah, itu dia, ada dua mur baut yang harus ketemu dan harus dikencangkan sampai mentok agar heatsink dan CPU bisa nempel dengan sempurna. Lanjut persiapan pasang kipas-kipas untuk heatsink. Fungsi kipas-kipas heatsink itu membantu pembuangan panas karena CPU adalah salah satu komponen komputer yang menghasilkan panas tinggi selain VGA dan MOSFET. Apa aja yang harus disiapkan untuk kipas-kipasnya? Ini dia komponen-komponen kipas yang akan kita pasang ke heatsink. Namanya fan hook atau fan clip. Fungsinya untuk menempelin atau nyangkutin kipas ke heatsink. Kaitkan saja fan clip seperti ini ke bodi kipas. Dua ujung klip masuk ke dua lubang bodi kipas kiri dan kanan. Lakukan hal yang sama di sisi kipas lainnya. Lanjut kita kaitkan ke sirip-sirip heatsink. Lanjut kipas kedua, lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi. Nah, selesai dengan dua kipas, lanjut sambungin kabel-kabel dua kipas untuk koneksi kelistrikan. Kipas-kipas CPU modern sudah mendukung PWM. PWM adalah Virtual Motherboard untuk atur kecepatan bongkaran RPM kipas. Oke, setelah ini kita lanjut ke video bagian kedua, yaitu menyiapkan casing PC.